Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu mengalir sampai jauh bersama dengan Bang Wawan nih, pembuat pompa hidram. Siap. Bang Wawan, selama Abang dari 2020 sampai dengan sekarang ya pembuat pompa hidram, ada nggak sih target yang belum Abang capai hingga sekarang? Jadi kemarin kita diskusi dengan tim ya. Memang kalau untuk pembuatan pompa hidram, harapan kita sebenarnya bisa punya bengkel sendiri, bengkel bubut sendiri dan sebagainya. Karena selama ini kita hanya membuat bentuk memesan sehingga bentuknya seperti apa, sehingga kita kerjasama ke bengkel bubut. Nah, bengkel bubut yang membentuknya seperti itu. Nah, kalau kita punya bengkel sendiri sebenarnya dengan peralatan yang lengkap, insya Allah nggak perlu lagi kerjasama seperti itu kan. Jadi cukup kita sendiri dengan bisa produksi dengan jumlah yang banyak seperti itu. Itu salah satu kendala berarti ya yang sedang Abang rasakan sekarang. Tantangannya nih Bang, selama Abang pembuat pompa hidram nih apa sih Bang sebenarnya? Permintaan masyarakat yang terlalu tinggi bukan, kan? kalau di daerah yang lain itu orang belum percaya. Jadi salah satu tantangannya adalah orang nggak percaya bahwa ini adalah solusi gitu kan. Kenapa? Di Bengkulu Tengah kita pernah bertemu desa ya yang mereka sudah ada program air di sana. Tapi karena memang hanya sedikit saja jarak antara ketinggian mata air dan lokasi pemukiman itu, sehingga tidak mengalir airnya gitu, karena tidak pakai alat. Sudah kami tawarkan, sudah kami sampaikan dan sebagainya, sehingga tapi mereka tetap ada yang belum percaya dengan itu gitu kan. Jadi itu salah satunya, mereka ada yang belum percaya. Benar-benar. Nah, yang kedua memang pompa hidram ini dia pendanaan di awalnya itu cukup tinggi. Kenapa? Karena kita bukan menjamin pemasangan pompanya, tapi menjamin airnya sampai ke lokasi seperti itu. Dan juga perawatan sehingga 2 tahun kita menjamin seperti itu. Jadi memang dia biaya di awalnya agak sedikit lebih besar, namun setelah itu dia tidak pakai biaya lagi seperti itu. Nah, itu juga menjadi kendala mereka. Tapi kalau kita bilang apakah ini benar-benar mahal? Enggak juga. Kalau kita melihat kebutuhan memang butuh air ya, semuanya yang biaya itu akan teratasi seperti itu kan. Benar. Tinggal tingkat kebutuhan mereka lagi. Benar. Tapi sejauh ini ada nggak sih Bang sempat orang-orang yang memang pengen belajar langsung nih dengan Abang cara membuat pompa hidram? Ada. Jadi jadi kalau kita sudah ke desa-desa itu kan kita sambil mengajarkan pemuda desa untuk belajar juga merawat, bahkan hingga membuat. Mereka bisa lihat sendiri kan. Nah, jadi mereka ada juga yang datang, bagaimana cara membuatnya. Nah, saya tidak tahu apakah mereka langsung setelah itu membuat sendiri ataupun bagaimana, tapi mereka sudah pernah mau belajar bagaimana buat ini, sudut tekanan air tadi berapa. Kita arahkan, kita terbuka untuk mereka. Karena memang niat kita ketika kita sudah membantu, kalau ada yang bisa belajar langsung membuat, silahkan. Nggak apa. Bisa nggak sih dibuat dari barang bekas misalnya? Bisa. Kalau untuk skala rumahan mungkin ya? Bisa. Jadi kalau bukan untuk dipasarkan, yang ya pemesannya memang mungkin tetangga, keluarga seperti itu kan. Itu kita buat dengan barang bekas pun, pipa bekas atau bisa. Sebenarnya bahkan paralon yang plastik tuh bisa. Tapi itu hanya untuk mungkin sekedarnya kan. Kalau mau yang tahan memang harus dari besi, Dan itu dari besi yang bekas kita rangkai bisa kita buat. Bisa dibuat begitu ya. Nah, nih Bang, harapannya nih Bang untuk kedepannya untuk anak-anak agar lebih produktif nih ya, seperti Abang sekarang ya sudah bisa buat pompa hidram sendiri dan sebagainya gitu. Jadi kita bergerak ini sebenarnya berdasarkan apa yang ada dalam diri kita kan, apa keinginannya. Saya dari kuliah dulu, saya kuliah di Bengkulu ya. Jadi saya merasa ketika saya kuliah itu tujuan saya adalah menjadi kebanggaan orang tua. Jadi saya punya tujuan. Akhirnya saya kuliah tidak minta uang terus sama orang tua, tapi saya jualan pulsa keliling di pasar Panorama. Akhirnya bisa meringankan orang tua. Karena saya punya tujuan meringankan beban orang tua dan membuat orang tua bangga. Itu satu. Ketika saya mulai tamat kuliah, saya kembali ada niat, kita ada tujuan lagi. Apa tujuannya? Yaitu mungkin saat itu menikah tanpa uang orang tua, beli mobil tanpa uang orang tua. Jadi kita harus ada itu dulu. Jadi saya mau saran untuk anak muda sekarang itu, sebenarnya kalau kita sudah mulai beranjak kehidupan kita ya, umur sudah tamat SMP lah gitu, kita harus sudah memikirkan kita ini mau apa, tujuan hidup kita apa.
Nah, sehingga nanti kita bergeraknya berdasarkan tujuan hidup itu. Benar. Nah, tapi kalau orang yang tidak punya tujuan hidup, akhirnya mereka terlena dengan game. Iya, luntang-lantung akhirnya nggak tahu nih skillnya di Akhirnya mana, mau karena fokus main mana, game, gitu kan. mau main game ya dapatlah pulsa beli game lagi atau apa, saya nggak tahu itu karena saya bukan pemain game gitu ya. Tapi ketika mereka ikut, mereka akhirnya terlena dengan itu karena mereka tidak punya tujuan tadi. Saya ketika COVID-19 itu ada corona itu, saya kembali ke Kepahyang. Itu sebenarnya saya jadi tukang tahu, Mbak. Saya pernah membuka pabrik tahu yang pernah mati, yang bersama Pak Udin tadi. Iya. Ya, saat itu saya sarjana. Nah, ada yang bilang kamu ini sarjana tahu. Bagi saya tidak masalah katakan sarjana tahu. Tapi kenapa? Saat itu saya punya potensi untuk mengaktifkan pabrik tahu, walaupun karyawannya saya itu hanya 2-3 orang gitu. Tapi saya sudah mandiri, saya sudah tidak bergantung, tidak hanya diam di rumah, tidak hanya berencana namun tidak bertindak seperti itu kan. Tapi kita harus apa yang kita pikirkan lakukan saja. Nah, sekali lagi harus punya tujuan hidup, tidak boleh gengsi, dan kita ini sebenarnya saya mau ceritakan ada 3 hal. Ini sebagai prinsip ya. Ada manusia itu manusia yang sunnah. Manusia sunnah itu adalah ada dan tiadanya orang itu tidak merubah keadaan. Itu manusia sunnah namanya. Ada manusia haram. Manusia haram itu adalah kehadirannya membuat rusak, membuat keburukan, membuat hal yang tidak baik lah. Tapi ada namanya manusia wajib. Manusia wajib itu dimanapun dia berada, dia berpikir untuk berkontribusi, dia berpikir untuk bermanfaat, dia berpikir untuk meringankan orang tua, harus sukses dan mensukseskan orang lain dan sebagainya. Sehingga dalam diri kita, kalau untuk pemuda-pemuda yang zaman sekarang itu, pikirkanlah kita ini harus jadi manusia yang wajib. Di mana kita berada, kita harus bermanfaat. Di mana kita berada, organisasi harus maju. Di mana kita berada, organisasi harus berkembang ataupun apapun itu harus ada nama kita di sana. Karena kalau kita mati nanti kita mau dikenang sebagai apa? Mau dikenang sebagai orang yang pembuat masalah ataupun pencari solusi ataupun menjadi manfaat. Jadilah orang yang bermanfaat ya untuk kita di masyarakat ya. Dan ini kan pesan Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Jadi itu awalnya dari kita ini. Awalnya kalau kita Abang tergerak ya hingga saat ini. Dan semoga kita harapkan juga dengan adanya pompa hidram ini bisa menjadi solusi ya bagi permasalahan air yang ada di Provinsi Bengkulu. Baik, terima kasih Bang Wawan sudah bersama kami di Opini. Semoga kita bisa berjumpa lagi ya Bang di lain waktu. Salam sehat selalu Bang. Baik pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.